Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan bimbingan dan konseling. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah problematika bimbingan konseling dengan dosen pembimbing Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD, dari jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Hakikat permasalahan bimbingan konseling. Permasalahan BK merupakan kesenjangan antara kondisi dalam tataran teoretik BK itu sendiri dengan praktek BK di lapangan yang memerlukan adanya penyelesaian. Berbagai permasalahan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Di antaranya, pertama, bimbingan dan konseling berpusat pada masalah permukaan saja. Yang kedua, guru BK belum begitu mampu mengembangkan profesionalitasnya sebagai konselor sekolah. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam memberi layanan BK. Yang keempat, keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan layanan BK. Yang kelima, kurangnya dukungan dari sistem yang ada di sekolah. Yang keenam, bekerja di bawah tekanan. Yang ketujuh, konselor sering tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Anggapan yang salah tentang BK di sekolah. Seringkali konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Konselor sekolah diserai tugas mengusut perkelahian ataupun pencurian. Konselor ditugaskan mencari siswa yang bersalah dan diberi wewenang untuk mengambil tindakan bagi siswa-siswa yang bersalah itu, dan cenderung menghukum siswa yang bermasalah. Sehingga makanya sering kali konselor di sekolah itu dianggap sebagai polisi sekolah. Selanjutnya, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Terkadang di sekolah konselor bukanlah orang yang benar-benar profesional, sehingga pada saat proses konseling terkesan hanya memberikan nasihat, bukan membantu konseli dalam menentukan keputusan, solusi terhadap masalahnya dan memandirikannya. Anggapan yang salah tentang BK di sekolah berikutnya adalah bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena adanya masalah. Jika tidak ada, maka BK tidak diperlukan, dan BK itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja. Anggapan selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Jika bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatiran belaka. Pada dasarnya, jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi, yaitu mengikuti filosofi, tujuan, metode, dan asas-asas tertentu, dan kata lain dilaksanakan secara profesional. Kemudian, bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Memang, seringkali pelayanan bimbingan dan konseling bertitik tolak dari masalah yang dirasakan klien sekarang yang sifatnya diadakan. Tetapi petugas bimbingan dan konseling hendaknya harus terus memasyarakatkan, membangun suasana bimbingan dan konseling, serta mampu melihat hal-hal tertentu yang perlu diolah, ditanggulangi, diarahkan, dibangkitkan, dan secara umum diperhatikan demi perkembangan individu yang menjadi tanggung jawab konselor. Itulah sedikit gambaran tentang permasalahan bimbingan konseling di sekolah. Tentunya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain yang dialami bimbingan dan konseling, dan anggapan-anggapan yang salah tentang BK di sekolah itu masih sangat banyak sekali. Makanya diperlukan upaya yang maksimal dari konselor untuk segera berbenah diri untuk menjawab tantangan bahwa profesi konselor adalah profesi yang bermartabat. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.